Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur sekali dengan mengucapkan alhamdulillah saya bisa dipertemukan oleh Allah dengan Bapak dan Ibu yang baik. Bapak dan Ibu yang semangat, yang menjadi motivasi untuk saya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dengan siapapun, maka di situ bakal banyak ilmu yang saya dapatkan. Bakal mendapatkan di mana anugerah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah di situ Allah beritakan, tapi Allah perlihatkan. Ketika kita bertemu dengan siapapun, itu akan menjadi sebuah dua pilihan. Satu keuntungan, yang kedua kerugian. Saya ulangi, satu keuntungan, yang kedua kerugian. Bapak, Ibu pilih untung apa pilih rugi? Pilih untung apa pilih rugi? Untungnya apa besar apa kecil? Ternyata materi juga ibu-ibu di sini. Ya. Ini temanya apa Ustaz temanya? Muhasabah di akhir tahun. Meniti kebahagiaan tahun 2024 ya, walaupun masih. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, hidup itu hanya ada dua pilihan. Saya ulangi, hidup itu hanya ada dua pilihan. Bisa disimak baik-baik. Alhamdulillah kita masih diberikan umur sampai hari ini. Umur itu dalam konsep analisis ada dua. Satu, ada umur jasadiah. Yang kedua, ada umur amaliyah. Umur jasadiah, kalau melihat kepada wajah-wajah mayat tidak mau lila deui di dunia teh. Nya. Moal lila deui. Coba cung yang sudah 60 tahun. 60 tahun ngacung. Udah 60 tahun. Kemarin tetangga saya 61 tahun pun meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begini Pak. Ini kaitan dengan umur jasadiah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 3473, Rasulullah SAW bersabda begini, A'maru ummati baina sittina ila sab'ina sana. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu min dzalika yazuju, sedikit sekali yang lebih dari itu. Kalau Bapak dan Ibu sekarang sudah usia 60 tahun ke atas, di bawah 70 tahun, itu sudah harus betul-betul memposisikan diri, aku ini mau menjadi seorang seperti apa. Kenapa? Malaikat sedang mengintai nih. Malaikat apa? Malaikat siapa? Malaikat mautnya ngaranna saha? Siapa Bu? Ijroil. Iskandar Ibu mah. Ijroil di mana ya malaikat Iskandar di Ibu? Malaikat Ijroil. Malaikat Ijroil tidak akan pernah ada pensiunnya kecuali dunia ini sudah hancur. Malaikat Ijroil terus berputar tiap detik, Masya Allah, tidak ada satupun yang terlewat. Karena itu jika saya Bapak dan Ibu sudah usia 60 tahun, apalagi sudah lebih dari itu, atau di bawahnya 50 tahun ke atas, maka Bapak dan Ibu harus sudah hati-hati. Kenapa? Nasihat Rasulullah SAW bahwa umur umatku hanya antara 60 atau 70 tahun. Wa aqallu min dzalika yazuju, sedikit sekali yang lebih dari itu. Nah, ini aspek jasadiah. Yang kedua, ada umur amaliyah. Ada umur amaliyah. Lalu apa bedanya umur jasadiah dengan umur amaliyah? Begini Pak, ada orang yang umurnya 70 tahun tapi umur amalnya hanya 1 tahun. Bagaimana? Dia sejak kecil saja sudah nggak benar hidupnya, masuk wilayah pemuda, pemudi,
Terus usia 68 tahun dia baru belajar sholat, dia baru belajar Quran, dia baru ke masjid. Usia 70 tahun dia meninggal dunia. Umur jasadiahnya 69 tahun, umur amalnya hanya 1 tahun. Yang kedua, ada orang yang umur amalnya panjang tapi umur jasadiahnya pendek. Sejak kecil dia sudah dibawa sama ibu sama ayahnya, belajar mengaji, diantarkan ke madrasah, didampingi ke masjid, ikut sholat berjamaah, kemudian diajari akhlak yang baik. Masya Allah, dia pandai baca Quran, bahkan dia pandai menghafalkan Al-Quran sejak usia dini. Masya Allah. Tapi Masya Allah, 20 tahun dia meninggal dunia. Usia secara jasadiahnya pendek, tapi umur amalnya panjang, dan sekaligus itu menjadi hadiah terindah untuk ibu dan bapaknya. Nah, kira-kira bapak dan ibu nomor hiji apa nomor 2? Bapak mah, ibu mah. Ya, ibu, kira-kira yang saya jelaskan ini bapak ibu masuk wilayah mana? Wilayah umur jasadiahnya panjang tapi umur amalnya pendek, atau umur jasadiahnya pendek tapi umur amalnya panjang? Kira-kira bapak dan ibu pilih yang mana? Posisinya yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Nah, berarti nomor 3, ada umur jasadiahnya panjang dan ada umur amalnya pun panjang. Siapa mereka? Dari sejak kecil dia sudah dibawa untuk soleh, untuk sholat, belajar agama, belajar tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sehingga hidupnya terbangun, tertuntun, terumuskan, terpetakan dengan ayat-ayat Allah. Sebab apa? Semua orang tahu kok Al-Quran itu adalah hudan, tapi Al-Quran tidak akan menjadi petunjuk kalau tidak dipahami, tidak dipelajari, dan tidak diamalkan. Hanya mendapatkan pahala membaca saja. Nah, 1, 2, dan 3, umur jasadiahnya sampai tua pun Masya Allah, dia tidak pernah meninggalkan yang namanya ibadah-ibadah kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Amaliyahnya bagus, akhlaknya bagus, tangannya dermawan, langkahnya jihad. Kira-kira bapak dan ibu masuk nomor 1, nomor 2, apa nomor 3? Tongah ulang jawab. Nomor 1, nomor 2, apa nomor 3? So, kira-kira bapak dan ibu masuk wilayah mana nih? Kalau nomor 1, umur jasadiahnya panjang tapi umur amalnya pendek. Nomor 2, umur jasadiahnya pendek tapi umur amalnya panjang. Nomor 3, umur jasadiahnya panjang dan amalnya pun bagus. Kira-kira bapak dan ibu nomor sabaraha? Nomor sabaraha? Umur jasadiahnya panjang dan umur amalnya panjang. Itulah yang disebut dengan orang hidup penuh dengan keberkahan. Nah, ini harus direnungkan, Pak. Tidak terasa nih umur kita sudah berapa ya sekarang. Nah, itu 1. Yang kedua, selama kita hidup di situ pasti ada umur. Tapi Allah mewasiatkan dan bahkan bersumpah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusrin. Ibu eta surat naon? Hah? Surat Al-Asr apa surat favorit? Surat Al-Asr apa surat favorit? Oh, surat favorit ya. Wal asri, demi umur. Umur itu adalah waktu. Sering kita katakan demi masa. Masa itu adalah waktu. Demi Allah, tidak ada pernah waktu yang berulang. Betul tidak?
Bapak dan ibu sekarang masuk ke tua atau bahkan sudah tua, tidak akan pernah mundur ke belakang. Berarti kontrak hidup umur kita di dunia pasti dikatakan sebentar lagi. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya manusia itu rugi kalau tidak memahami aspek umurnya. Kalau dia tidak menggunakan umurnya, kalau dia tidak memanfaatkan umurnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengistisnakan kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalimat iman selalu disandingkan dengan amal soleh. Kenapa? Iman itu adalah hanya dirasakan oleh diri sendiri. Iman itu hanya akan dirasakan oleh diri sendiri dan langsung kontaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal soleh akan dilihat, akan didengar, dan akan dirasa. Itu amal soleh. Contoh, ibu, bapak sholat. Apakah ada orang yang tahu tentang kualitas sholat kita? Coba jawabnya yang benar nih. Apakah ada orang yang tahu tentang kualitas sholat kita? Tidak. Contoh, ibu sholat, suami tidur, bari kerek. Apakah suami ibu yang sedang kerek itu tahu tentang kualitas sholat ibu? Tidak. Bahkan bisa jadi ibu terintervensi dengan apa? Dengan kereknya suami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu ayat terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ngikut panjang harokat. Kemudian ibu berhenti. Suami juga berhenti. Begitu ibu membaca bismillah untuk membaca surat, ternyata suami teh keur ngawahan. Nah, pertanyaan saya, apakah suami ibu tahu tentang kualitas sholat ibu? Tidak. Ataupun sebaliknya, ibu tahu tentang kualitas sholat ibu, sholat suami? Tidak. Bu, ibu bapak sebagai makmum tidak akan tahu tentang kualitas sholat imam. Begitupun imam tidak akan tahu tentang kualitas sholat makmum. Makmum yang satu dengan makmum yang lain tidak akan tahu tentang kualitas sholat satu sama lainnya. Ini yang disebut dengan amanu. Saum, waktunya sama, sama. Sholat juga sama, waktunya sama, sama. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, sama, sama. Ramadan, sama, waktunya sama, sama. Tapi kita tidak akan tahu tentang kualitas saum siapapun. Inilah disebut dengan apa? Iman. Maka perlu di sini membangun mental keimanan dengan semangat belajar Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Yang kedua, amal soleh. Amal soleh itu punya 3 rumus, 3 T. 1, terdengar. Yang kedua, terlihat. Yang ketiga, terasa. Bapak dan ibu kalau ngomong kedengaran enggak? Nih, saya ngomong, bapak ibu dengar saya enggak? Dengar. Lihat ekspresi wajah saya tidak? Menyenangkan apa pika sebelen? Menyenangkan? Tah, ibu dengar baik-baik. Ibu melihat ekspresi wajah. Yang kedua, mendengar perkataannya. Lalu bapak dan ibu akan merasakan tentang bagaimana peran orang lain untuk kita dan peran kita untuk orang lain. Disebut wa amilus solihat. Maka orang-orang yang beriman selalu membangun pola pikir kebaikan, 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 dan kebaikan. Mengapa? Ingat dengan rumus Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk diri kamu sendiri. Artinya apa? Kalau kamu berbuat kebaikan, kamu sendiri yang tenang. Kamu akan tenang dan kamu akan disukai orang lain. Tapi sebaliknya, jika kamu berbuat kejelekan,
kamu sendiri yang tidak akan tenang, dan orang lain tidak akan suka karena kebaikanmu akan terasa oleh orang lain, kejelekanmu akan terasa oleh orang lain. Ketika kamu melakukan kebaikan, kamu sendiri akan mendapatkan pahala, kamu sendiri yang tenang, maka orang lain pun akan menyukai kebaikan. Tapi jika kamu melakukan kejelekan, baik itu ucapan maupun tindakan, maka kamu sendiri tidak akan tenang, ya, kamu sendiri tidak akan tenang, kamu sendiri akan mendapatkan dosanya, dan orang lain pun tidak akan menyukaimu. Bahasa ekstrimnya, orang lain akan membencimu. Ya, naon? Tah eta tos kayak gitu bu. Tong kudu mikir, apa bu? Tah eta beres. Ya. Jadi karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, nih umur kita sudah berapa nih? Masya Allah, alhamdulillah, dengan izin Allah kita sudah hampir melewati 1 tahun 2023. 1 hari lagi kita melewati. Apakah masih ada umur sampai masuk tanggal 1 hari Senin? Wallahu alam, saya tidak tahu. Betul tidak? Kenapa? Karena umur itu kan tidak tahu. Bisa jadi ibu bapak duluan, saya belakangan. Atau bisa jadi saya belakangan, bapak ibu yang duluan. Oh, bisa jadi juga saya yang duluan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika ada bapak dan ibu yang meninggal dunia. Iya. Ustadz Anwar nanti ngawe ke saya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Jemaah kemarin yang ikut pengajian Ustadz. Berarti saya lebih duluan mendoakan bapak dan ibu. Jadi bapak dan ibu nih, terkait dengan yuk, mumpung masih diberi umur oleh Allah, manfaatkan sisa umur sebelum kita masuk liang kubur. Jelas ya? Nawan tah eta gitu. Itu yang kedua ya, yang pertama. Sekarang yang kedua, kalau kita diberikan umur oleh Allah, pasti diberikan apa? Sehat. Sehat pun dibagi dua. Ada orang yang sehat jasadiah tapi tidak afiat. Makanya orang-orang yang beriman itu hanya diberikan gelar sehat wal afiat. Ibu, ada orang yang hanya butuh sehat jasadiah. Siapa mereka? Para penjahat. PSK, tahu PSK tuh? Salah. Eta mah PSK nu solehah. Bu, PSK itu nggak ada yang sakit, nggak. Maksud saya lamun gering teu kaluar manehna mah. Kaluar teh lamun sehat. Para penjahat lamun gering teu kaluar, tidak beraksi. Beraksinya para penjahat, orang-orang yang zalim itu ketika mereka sehat. Sehat apanya? Sehat jasadnya, tapi tidak sehat akalnya, tidak sehat hatinya. Maka sehat pun dibagi dua. Nah, ibu, bapak, introspeksi kira-kira ari urang sehat jasadiah hungkul atau napi sehat walafiat? Nyadu kabdi mah teu apa? Pan eta mah masing-masing, Pak. Kalau bapak dan ibu hatinya senantiasa husnudon, baik, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada hasad, berarti bapak dan ibu sehat walafiat. Kalaupun jasadiah kita sakit, hatinya itu hebat. Tidak dikatakan hebat jasadiahnya sehat, tapi hatinya sakit, berpenyakit. Yang lebih hebat lagi adalah sehat jasmani dan sehat rohani. Makanya kan ibu setiap Idul Fitri sok mohon maaf naon lahir dan batin. Padahal eta teh jeung jalma teh wow acan. Assalamualaikum, selamat Idul Fitri, maaf lahir dan batin. Cek orang itu teh, siapa lu? Iya, baru juga ketemu sekarang sama kamu teh, kenapa harus minta maaf? Betul tidak? Nah, bapak dan ibu, yang lebih hebat itu apa? Orang yang sehat jasadnya, orang yang sehat hatinya. Maka disebut oleh Nabi SAW, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi. Mukmin yang dicintai oleh Allah adalah
mukmin yang kuat. Kuat apanya? Kuat jasadiahnya. Yang kedua, kuat hatinya. Pasti akan melebar ke sananya. Kuat ilmunya, kuat hartanya, setelah kuat jasadiahnya. Sekarang kita introspeksi, kita ini sehat apa sehat walafiat? Kalau sehat saja berarti hanya fisiknya saja. Tapi kalau sehat walafiat berarti itu lahir batin. Nah sekarang begini Bapak dan Ibu, kita ini punya penyakit hati enggak? Kalau ada penyakit hati berarti sholat itu belum menjadi obat. Sholat itu belum bisa menjadi obat. Bapak dan Ibu, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, yang ketiga, selama 1 tahun ini kita melewati hidup yang tidak pernah berhenti rizki yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan, maha baiknya Allah, orang yang menyekutukan Allah pun Allah kasih rizki. Ibu bapak renungkan, maha baiknya Allah, Allah memberikan rizki kepada orang yang menyekutukan Allah sendiri. Saat lapar Allah beri makan, saat haus Allah beri minum, saat ngantuk Allah tidurkan. Padahal dia memuja kepada selain Allah, memuja kepada gunung, memuja kepada batu, memuja kepada pohon-pohonan, memuja ka Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Karel mah teu pernah didatangan. Naon sababna? Apan eta mantanna. Jadi Bapak dan Ibu, Allah kasih rizki. Bayangkan, orang yang berbuat jahat saja Allah kasih rizki. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Bukan hanya sekedar rizki yang Allah berikan. Kenapa? Kalau hanya ukuran rizki berupa makanan, minuman, artinya sandang pangan kehidupan, jangankan manusia, makhluk saja Allah kasih rizkinya. Tapi di sini Bapak dan Ibu ada dua. Satu, ada rizki yang membuat orang itu hidup tenang, dan ada rizki yang membuat orang hidupnya tidak pernah tenang. Bu, Pak, kalau kita melihat kepada rizkinya dalam bentuk duniawi, kita selalu begini, wah hebat ya si etamah, naik mobil, turun mobil, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri memikat, huntuk pun di pagar kawat. Coba Pak, kata siapa? Kata orang yang melihat. Tapi justru dia yang merasakan kesengsaraan hidup lebih sengsara daripada orang miskin. Kenapa? Dia tidak bisa tidur. Kenapa? Karena selalu dihantui dengan rasa ketakutan. Mengapa dihantui rasa ketakutan? Sebab apa yang dihasilkan bukan dengan cara yang baik. Demi Allah, maaf Bapak dan Ibu, siapapun yang menghasilkan sandang pangan hidupnya dengan jalan yang zalim, dengan jalan yang jahat, menurut orang lain, wah sebab terlihat pakai jas, pakai dasi, kemana-mana pakai mobil, pakai Supri, terang Supri, hah? Supri, asa tetangga urang cenah eta teh. Supri itu supir pribadi, wah nyaan senang hidupnya. Maaf, itu hanya kamuflase. Yang tenang itu siapa? Dia mencangkul, dia menggarap sawah, dia menanam padi, dia yang memeliharanya, dia yang panen, dia yang masak, dia yang bersedekah kepada tetangga. Itu hakikat keberkahan orang, bukan dilihat daripada berapa banyak rezekinya, berapa banyak tidak, Bapak dan Ibu. Makanya ada sandang pangan yang membuatnya hidup tenang, ada sandang pangan yang membuat hidupnya sengsara. Siapa yang merasakan hidup sengsara dan bahagia? Bukan orang lain, diri kita sendiri. Maka akan jujur kepada diri kita sendiri, aku ini hidup bahagia apa tidak ya? Kenapa? Karena ternyata kebahagiaan bukan diukur dengan harta, kebahagiaan hidup bukan diukur dengan ganteng, kebahagiaan hidup bukan diukur dengan cantik, kebahagiaan hidup bukan diukur dengan jabatan, kebahagiaan hidup bukan diukur dengan embel-embel gelar. Kebahagiaan hidup hanya diukur dengan dua kalimat, amanu wa amilus solihat tadi. Bapak bekerja apapun, yang penting halalan thayyiban. Bapak berangkat pun tenang, betul tidak?
Saat proses bekerja pun tenang, pulang pun tenang, makan pun tenang. Maka lihat ibu-ibu saking ku tenangna Ustaz tuh, masya Allah, luar biasa. Malah leber atuh kagikir, tinggalin. Iya, iya. Dan itu merupakan salah satu kesuksesan seorang suami ketika sudah berhasil apa? Menambah berat badan istrinya. Iya. Kalau suami na leutik keneh wae, berarti eta teh istri tidak berhasil. Lain karacunan, kakurangan eta teh biakeun pamajikan eta teh. Nan sababna, sabab suami mah tuang nasa piring, ari istri mah beda berpiring-piring tah gitu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalam 1 tahun ini kesehatan kita menjadi motivasi apa, Pak? Makanya ada nasihat Rasulullah SAW, iktanim khamsan qabla khamsin, gunakan 5 hal sebelum datang 5 hal. Pasti 5 hal ini yang berlawanan itu pasti datang. Kita pasti akan kegiliran. Kita pasti bakal kegiliran. Kata Nabi apa? Gunakan hidupmu sebelum datang kematianmu. Kita hidup pasti mati. Saya tidak tahu dan Bapak dan Ibu pun kita tidak tahu kapan kita mati. Yang jelas sekarang kita sudah hidup. Karena itu mumpung masih hidup, yuk kita berbekal untuk hidup. Jadi rumusnya adalah hidup untuk hidup. Jelas, Pak? Lama mana hidup di dunia dengan di alam kubur? Coba dijawab. Lama mana hidup di dunia dengan hidup di alam kubur? Apaan Bapak Ibu can maraot? Nah, apal gitu. Apal gitunya. Lihatnya sejarah tuh, lihat. Bapak dan Ibu sejak Nabi Adam sampai sekarang sudah berapa ribu? Kalau saja umur Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun, 1000 tahun, maka saat beliau wafat sampai sekarang sudah lebih daripada 1000 tahun. Betul tidak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya berapa? 63 tahun. Beliau wafat tahun berapa? Ibu tahu tidak? Bapak tahu? Saya juga lupa lagi. Selama di alam kubur, Bapak dan Ibu, kehidupan di alam kubur jauh lebih lama dibandingkan kita hidup di dunia. Saat kita di dunia merasakan penderitaan apapun, masih banyak orang yang menjadi jalan pertolongan Allah. Bapak Ibu sakit, betul tidak? Sekarang tinggal telepon, tetangga RT RW datang kabeh, digotong ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Saat Bapak Ibu nanti di alam kubur, maaf berteriak-teriak, siapa yang mendengar? Karena itulah perjalanan hidup ini adalah merumuskan untuk kehidupan yang akan datang yang jauh lebih lama dan kesepian. Saya 2 minggu ini sudah memasukkan jenazah 6 orang, Bu. Saya suka merenung saat memasukkan jenazah. Plek, jenazah dimasukkan. Suka begini, saya ya Allah, nanti mah saya sudah dimasukin, tutup pakai apa? Pakai papan. Plek, 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 plek. Sudah gitu uruk dengan tanah. Siapa yang paling mencintai suaminya atau istrinya? Enggak ada. Sudah mati, tinggalkan. Ibu meninggal dunia, suami ibu. Nyaan ibu mah. Ai keren teh di ditu hungkul nu kieu teh. Ternyata di dia game Gusti nu agung. Tararega. Ibu lamun suami ibu meninggal dunia, suami ibu teh menguburkan. Aja langsung nikah deui atuh. Ke heula mikir heula. Da soalna ibu teh kan sok wasiat, papa sok nikah deui ngan syarat lengkahan heula mayat mamah. Begitu ibu meninggal dunia, suami ibu jam 12 peting ngalengkahan mayat ibu. Pan loba nu ngemitan teh nya ruas tah. Pak Haji sing eling Pak Haji, nah batelekahan eta mayat istri Pak Haji. Saya hanya melaksanakan wasiat
Wasiat siapa? Ya istri saya. Kenapa? Kalau saya mau menikah lagi, langkahi mayat saya. Langsung bengong. Oh, gitu. Tah, macam-macam bu lah. Udah we ibu mah maut we. Teu kudu riweuh. Suami nikah deui, dah pasti nikah makan hirup keneh. Jadi bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pikirkan sekarang bapak dan ibu, siapa yang akan menemani nanti di alam kubur kita. Yang pasti kita yakini bahwa alam kubur jauh lebih lama dibandingkan kita hidup di dunia. Ya. Yang kedua, gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakit. Saya yakin bapak dan ibu sudah pernah sakit. Mungkin bisa jadi berkali-kali sakit, atau bisa jadi mungkin sampai saat ini belum sembuh. Sakitnya apa? Rameheun. Ya. Ya Allah, mun teu etis eta penyakit rameheun. Ya, geus rameheun kitu teh naon cing? Kadas, kurap, hapur gitu. Nah, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti orang sehat itu mengalami sakit. Betul tidak Pak? Maaf zaman sekarang maduh tidak sadar sedang menabung penyakit dan penyakit. Karena itu berpikir terlebih dahulu saat bapak dan ibu mau makan, makanan ini akan berubah menjadi positif apa menjadi negatif. Bukan asal bers masuk ke dalam perut, tidak. Kenapa? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik. Matak pantas Pak, ayeuna teh nya musim naon? Sautak saeutik mules, sautak sautik mules. Dek kumaha teu mulesna atuh jam 6 geus menang basreng jeung sebelak manehna mah. Ngeunah Pak. Tapi efeknya Masya Allah. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nomor berapa tadi? Naon? Sehat sebelum sakit. Yang ketiga, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Ibu masih keneh ngora apa geus kolot ieu teh? Tah, nyadar diri geuning. Kalau ibu merasa sudah tua, mikirin apa lagi atuh Pak Bu? Orang kaya orang miskin makannya sama kok. Orang kaya orang miskin tinggal di atas bumi Allah Subhanahu wa taala, sama-sama makan, sama-sama tidur, sama-sama minum. Lalu yang kita pikir, masih adakah ada iri dengki karena urusan dunia orang lain? Nggak penting. Kenapa? Rizki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Rizki orang lain tidak akan Allah berikan kepada kita. Naon eta Pak? Jelas Pak? Ya. Sama-sama mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tatakun we nu kapakihna teh tuflihun. Tatakun emang tatakun unggul hari ibu tuflihun ke aya dina Quran teh la'allakum tuflihun. Apabila kalian sudah sholat, sudah berdoa, sok bertebaran di muka bumi. Buminya sama, profesi yang berbeda, gaya boleh beda, profesi boleh beda, tapi ujung-ujungnya apa? Hasilnya sama, walaupun jumlah berbeda. Hasilnya apa? Duit. Tukang cilok nyangan duit, tukang bala-bala nyangan duit, tukang basreng nyangan duit, ya kan? Tukang pulung pun nyangan duit, duda nyangan randa. Ibu mah duit. Jadi semuanya apa? Boleh jadi gaya berbeda, tapi tujuannya sama. Ibu sholatnya sama, tapi waktunya berbeda. Ada orang yang menunaikan sholat awal waktu, aya nu akhir waktu. Sama-sama
sholat, tinggal di situ berlomba. Bapak dan ibu mau dapat cinta Allah apa tidak? Oh, aku malah pengen dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Da cinta suami ibu makan fluktuatifnya bener teu. Lamun ibu geulis teh sarada cengar-cengir teh Bu, lamun ibu geulis. Tapi lamun ningali ibu rudet boro-boro hayang imut, amit balahan. Ya, ibu sayang sama suami mungkin bisa jadi fluktuatif. Tanggal 1, tanggal 2 tah tinggi kasih sayangna. Ya tanggal 20 kaluhur tah langsung nyungsep. Bisa jadi? Bisa jadi? Bisa jadi. Kalau Allah, pernah tidak Allah berhenti mencintai seorang hamba yang beriman? Tidak. Bapak dan ibu, orang yang beriman tidak akan pernah keluh kesah dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia dibangun mental hidupnya dengan apa? Dengan sholat. Ya, sok gunakan umur mumpung masih belum masuk liang kubur. Yang kedua, gunakan sehat sebelum datang sakit. Yang ketiga, gunakan masa mudamu sebelum datang waktu tua. Itu pun kalau panjang umur. Yang keempat, gunakan waktu kayamu sebelum datang miskin. Tah bapak dan ibu, Masya Allah, pasti kagiliran? Pasti. Bapak dan ibu, jangan ibu bapak pikir yang disebut dengan orang kaya kikir. Orang miskin bisa kikir. Kalau orang miskin kikir wajar, tapi kalau orang kaya kikir teu wajar, bahkan kurang ajar. Gunakan kayamu. Kaya apa? Bukan kaya dalam aspek dunia saja. Kalau bapak dan ibu punya kaki setiap hari melangkah ke masjid, ke majelis, ke tempat-tempat baik mencari rizki yang baik, maka kaki bapak dan ibu itu adalah kaya. Kalau tangan ini beramal soleh yang banyak, maka tangan bapak dan ibu itu adalah tangan yang kaya. Kalau lisan ini banyak tilawah Quran, banyak istighfar, banyak doa, banyak zikir, maka lisan itu adalah kaya. Kalau mata ini banyak mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayati fil afaqi wa fi anfusihim, kami akan perlihatkan kekuasaan kami pada lingkungan kamu sendiri dan pada diri di mereka sendiri. Maka apabila mata ini banyak bertafakur tentang kuasa-kuasa Allah, maka itu adalah mata yang kaya. Betul Pak? Lalu kata Allah begini, wa may yabkhal fa innama yabkhulu an nafsi. Siapa yang kikir, maka dia sebenarnya kikir terhadap dirinya sendiri. Jika langkah bapak dan ibu berat keneh ka masjid, berat ka majelis, berat lisan untuk membaca Quran, berat lisan untuk istighfar, sholawat kepada salam, maka itu adalah orang yang memiliki tipe kikir untuk dirinya sendiri. Jangan bapak ibu pikir bahwa kikir itu hanya dalam urusan harta. Tidak. Jika tangan ini adalah sempit, sulit berbuat kebaikan, sulit memudahkan urusan orang lain, sulit menolong orang lain, maka tangan ini adalah tangan yang kikir. Jika lisan ini berat untuk apa? Berat untuk istighfar, berat untuk zikir, berat untuk tilawah Quran, tapi namun ngomongkeun batur siga asapang pembicarana, maka itu adalah orang yang kikir dengan lisannya. Jelas Bapak Ibu? Kenapa? Karena semua apapun itu hanya untuk diri kita sendiri. Ya, ayo gunakan waktu kayamu sebelum datang kemiskinan. Sok bapak ini, ibu ini kaya apa miskin? Bapak dan ibu kaya apa miskin? Kaya, Pak. Kaya. Kaki kita sempurna. Kaki kita sempurna. Tangan kita sempurna. Jasadiah kita sempurna tidak? Kaya? Kaya. Bapak dan ibu jangan mengukur kekayaan banyak duit, sebab ternyata banyak orang yang banyak duit tapi pabelit jeung penyakit. Nu leuwih parah, miskin pabelit jeung penyakit. Itu tidak Pak? Mungkin kalau orang kaya Pak bisa mendapatkan rumah sakit VIP, tapi sangeunah-ngeunah VIP Pak, maaf, beda jeung orang miskin tapi makanan tidak ada larangan. Duh ya Allah. Dan saya teh Pak, maaf, alhamdulillah dengan izin Allah, saya izin ya,
Saya teh alhamdulillah belum pernah masuk rumah sakit kecuali masuk rumah sakit teh nampo negeri. Awas mun ngadoakeun sina asup rumah sakit ulah atuh. Iya, nah sababna saya diundang ka dieu teh sabab keur sehat. Lamun keur gering mah moal diundang. Tah, Bapak dan Ibu, suatu saat ada jemaah saya tuh, ya orang kaya lah, masya Allah, sakit, masuk ke rumah sakit, VIP, bayangkan, segala macam fasilitas ayah, hayang nanaon tinggal mencet, ya, pas begitu datang suster, Pak, makan dulu ya, bubur, apa Pak? Bubur, Bapak Ibu naon isuk-isuk nuang bubur, ditanya ku istri, Pak tos tuang teu acan me bubur 2 mangkok, coba tuang jeung naon karedok hayu, lodeh hayu, asam sayur asam hayu, naon deui sambal dadakan hayu, naon deui sagala hayu kan Bapak Ibu mah eta mah Bu bubur bari jeung buburna teh biye. Ya, buburna teh biye. Coba Pak, geus kitu teh saeutik. Kan ibu mah maaf, bapak mah, lu masya Allah lamun tuang oge nya punya strategi jitu atau bapak mah, jeung ibu mah. Apa coba? Nyanak sangu, ya, nyanak kalau emas, sambal lalap. Geus kitu teh, aduh, punten ieu sangu aya keneh, ya kan? Geus kitu teh, nyokot daging hayam, nama sanguna. Diseepkeun sangu nu ti heula, daging hayam beak, punten masih keneh aya sanguan. Nyokot deui rendang, namahan deui sangu. Terus sakitu. Jadi bapak dan ibu mah bahagia, alhamdulillah. Matak tong daek asup ke rumah sakit. Jaga sehat Pak. Pola pikir, pola makan, pola tidur, olahraga, itu yang membuat orang stabil dalam jasadiahnya. Tak olahraga teh wajib bapak dan ibu. Kudu olahraga teh. Nya. Jeung salaki, jeung pamajikan, jeung istri, jeung suami. Rasulullah SAW itu Pak Bu romantis. Sok olahraga, sok saya mengatakan begini, aku itu kalau jalan dengan Rasulullah suka saling mendahului. Kadang Nabi mendahului saya, kadang saya romantis. Ini kadang romantis teh karusun, unggal poe unggal minggu. Iya balik di rusun, salaki mawa kangkung. Iya bojo nyanak naon? Nyanak naon? Sosin. Nah, ibu bapak olahraga itu harus, ya, ulah mentang ustad, ustad mah tiap hari di masjid, gitunya, kudu olahraga, kudu sehat. Kenapa? Karena bakal dibutuhkan banyak umat. Kau mau ustad mah, ya, duit kudu loba, bener tuh ustad, duit kudu loba, iya, beas kudu loba, naon deui ustad? Hah? Pamajikan? Kadinya wae ustad mah. Sing atuh, ustad, tong kadinya wae atuh ih. Mun sensitif teuing ustad teh. Jadi bapak dan ibu seimbang. Kenapa? Karena itulah kestandaran hidup kita di dunia, harus seimbang antara agama dan dunia. Nah, bapak dan ibu, nih renungan untuk akhir tahun ini. Satu, renungkan umur kita sekarang sudah berapa, ya. Yang kedua, sehat kita dimotivasi apa. Yang ketiga, harta kita sudah menjadi ibadah yang mana. Yang keempat, bapak dan ibu, saya yakin ini masjid namanya masjid apa? Al-Hidayah. Coba bayangkan, kalau ini masjid Al-Hidayah, maka orang-orang yang keluar dari masjid ini adalah orang yang senantiasa menambah hidayah. Hidayah itu adalah pemahaman tentang Islamnya, di mana Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu sudah sempurna. Kita tinggal belajar, semangat belajar, semangat belajar, semangat belajar. Betul tidak?
Jadi jangan sampai setiap kita pulang dari masjid nggak dapat apa-apa. Coba Bapak Ibu renungkan. Maaf Bapak dan Ibu. Kita evaluasi. Apakah kita sudah membangun mentalitas hidup kita? Apakah sholat kita sudah membangun ketenangan pasca sholat apa belum? Kenapa? Bapak dan Ibu, perlu kita pahami sedikit. Banyak orang yang sholat tapi kenapa hidupnya nggak tenang-tenang? Ternyata saya analisa, oh dek tenang kumah ke sholat oge tenang maneh nama. Sok. Sedang sholat saja tidak tenang, bagaimana akan tenang setelah sholat? Yuk kita tanya, sholat menghadap kemana? Ke kiblat. Menghadap siapa? Sholat itu artinya apa? Pak, sholat itu berdoa. Sholat itu adalah silatun bainal abdi war rabbi. Sholat itu adalah berhadapannya langsung antara hamba dan Rabbnya tanpa hijab. Berarti kalau kita sholat itu bukan hanya sekedar menghadap kiblat, berarti kita betul-betul sedang berhadapan dengan Allah. Maaf Bapak dan Ibu, saya contohkan. Ya, saya sholat. Saya harus paham, saya sedang sholat itu menghadap siapa? Menghadap ke Allah. Saya sedang minta apa kepada Allah? Apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya itu adalah permintaan saya. Yang langsung diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu sudah memenuhi aspek kebutuhan hidup saya. Tapi saat sholat begini, Allahu Akbar. Lihat matanya. Dia tenang gak sedang sholat? Tidak. Yang kedua, bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, Bu, maaf. Itu orang beradab nggak ngomong dengan Allah? Beradab nggak sedang ngomong dengan Allah? Beradab tidak sedang ngomong dengan Allah? Saat bola lirik kiri lirik kanan, dia beradab nggak sedang menghadap Allah? Dia tenang nggak sedang menghadap Allah? Bayangkan, sedang menghadap Allah beradab, sedang menghadap Allah, sedang meminta kepada Allah, Rabbighfirli warhamni wazburni warfani warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tapi dia tidak beradab dengan cara membacanya, Rabbighfirli warhamni wazburni warfani warzukni. Allah subhanallah 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 Allah subhanallah subhanallah. Ini baca apa? Ini yang harus kita evaluasi. Sholat kita sudah bisa membangun mental kehidupan kita atau tidak? Saat diuji sudah membangun kesabaran apa tidak? Dari apa? Dari sholat Pak ternyata. Ingat sabda Rasulullah, wa innahu rajulun shalluna sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun, bayangan Pak. Orang itu sholatnya selama 60 tahun. Yutimur ruku'ahu wa yutimmu sujudahu. Dia menyempurnakan rukunya tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Wa yutimmu ruku'ahu. Dia menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukunya. Lam tuqbal sholatahu. Tidak satu pun sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, jangan merasa aman dengan sholat, jangan merasa sudah percaya diri dengan sholat. Saat kita ruku asal-asalan, sujud asal-asalan, takbiratul ihram asal-asalan, bacaan sholat asal-asalan, tidak beradab berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana Allah akan memberikan ketenangan kita setelah sholat? Setelah sholat, padahal sedang sholat pun dia tidak pernah merasa tenang. Makanya teu saeutik sok sarolat tapi sok parasehat. Betul? Nu leuwih aneh teh pengurus masjid deh gitu teh. Teu kapilih DKM pindah masjid manehna mah. Di ditu mah aya teh. Di dia mah alakur kabeh. Alhamdulillah. Karena itulah sholat itu membangun mental persatuan. Sholat itu membangun apa? Keberkahan. Sholat itu membangun ketenangan. Sholat itu terbangun keberkahan. Orang yang sholatnya benar, Bapak dan Ibu, akan dari keluh kesah. Simak ayat ini. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a.
illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Simak baik-baik, sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah bersifat keluh kesah. Apabila diuji kejelekan dia mengeluh, apabila dia diberikan kebaikan dia kikir. Taeta manusia. Illal musallin, kecuali orang yang sholat, yang mereka terus sholatnya ditunaikan, semakin bagus, makin bagus, makin bagus, makin memperbaiki kualitas sholatnya. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu satupun tentang kualitas sholatnya. Dia sendiri yang akan merasakan ketenangan, terbangun dengan sholat yang benar, dengan cara yang benar, bacaan yang benar, bacaan Qur'annya yang fasih. Ya. Lalu sederhana pertanyaannya, kenapa banyak orang yang sholat tapi hidupnya nggak tenang-tenang? Karena sedang sholatnya pun dia tidak tenang. Gimana tidak tenangnya? Coba lihat Bapak dan Ibu, saya ulangi, rukunya tidak sempurna. Tanda kutip, ini untuk yang sehat ya, untuk yang sehat ya. Sujudnya tidak sempurna, takbiratul ihramnya tidak sempurna, bacaannya cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin. Fawailul musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Allahu akbar. Subhanallah subhanallah sami Allahu liman hamidah. Allahu subhanallah. Allahu akbar. Rabbil fili warhamni wazmuni warfani wazuna lima pinu afani. Allahu akbar. Atahiyatul barakatuh salawatu thayyibatun lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ini orang tidak beradab berhadapan dengan Allah. Ari datang pejabat meni lebay.com nu kitu teh. Menghadap Allah tidak beradab. Meminta kepada Allah tidak beradab. Bukankah saat kita minta bantuan kepada orang, contoh nginjem duit weh, kan adab asor orang teh Pak. Sian tadi bere nari minta kalau ke kehidupan tidak beradab. Bagaimana cirinya orang yang tidak beradab? Yang tadi bacaannya cepat-cepat, ruku sujud tidak sempurna, tahiyat siganu balap, assalamualaikum assalamualaikum balik weh. Maaf, sholat yang tidak akan pernah berdampak kepada kebaikan, sholat yang tidak akan pernah berdampak kepada kehidupan. Maka tidak sedikit orang yang sholat tapi diancam oleh Allah, fawailul lil musallin. 12 golongan penghuni rakawel adalah salah satunya, adalah fawailul lil musallin. Ya, nih kita renungkan 1 tahun yang lalu yang akan hampir habis besok. Berapa hari 1 tahun? 360 hari kali 5, sabar kali sholat. Hitung sanes ungek-ungek ari ibu kan dia teh saya teh ngomong 360 kali 5 sabaraha lin ungek-ungek kan ibu mah. Sok buka WA buka kalkulator dina handphone. 360 kali 5 kali sabaraha? 1825 kali sholat. Sholat yang dalam 1 tahun yang sudah menguatkan mental kita. Makin ikhlas, makin santun, makin dermawan, makin ramah, makin penolong, makin memudahkan urusan orang lain, makin nikmat hidup, makin sayang, makin pengasih, makin sayang. Itu dibangun dengan apa? Sholat yang benar, Pak. Tidak ada orang yang sholat iri, dengki, jahilkannya, yang nggak ada. Makanya dibangun mentalnya dengan apa? 1825 kali sholat sholat fardu, bayangkan. Belum sholat yang sunnah. Coba sholat tahajud sapeting sabaraha kali. Mending pulang nya sakali atuh ari ibu sholat tahajud mah mending kudu mikir heula. Berarti lamun ibu bapak teu eureun 1 tahun
360 kali tahajud. Senin Kemis sabaraha kali dalam 1 tahun. Sabaraha kali dan ulang-ulang. Atuh tinggal kali 2 we ari ibu. Sok sabaraha kali. Kan saminggu sakali. Ya kan? Ngitungna ieu sabaraha minggu? 4. Ya kan? 4 kali 2 sabaraha? 8. Ya kan? 8 kali 12 sabaraha? Nah gitu. Jadi Bapak dan Ibu belum yang lain. Coba Bapak dan Ibu sampai mana tadi teh? Mik butut. Ya. Coba dalam 1 tahun ini kita renungkan, Pak. Ya. Kita renungkan menghabiskan 1 tahun umur, sehat, harta, ilmu. Kemudian ketika Rasulullah SAW didatangi oleh sahabat, ya Rasulullah, aku punya teman ibadahnya teh bagus, ibadahnya teh bagus, tapi sayang lisannya teh menisok nyelekit ngomong teh. Apakah di ahli surga? Enggak ya Rasulullah. Rasul mata mikir langsung, beliau langsung menjawab, hiya min ahlinar. Walaupun ibadahnya bagus ahli masjid, tapi masih kena aya cecep ka sesama jemaah, masih kena aya benci ka sesama jemaah, masih kena aya iri dengki ka sesama jemaah. Maaf, salatmu gagal mengantarkanmu ke surga. Quranmu tidak akan menjadi syafaat. Kenapa? Karena kejelekan akhlakmu itulah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih hebat, jauh lebih besar dibandingkan ibadahmu. Kenapa? Ibadahmu hanya kamu dan aku, kata Allah. Tapi kalau akhlakmu antara hambaku dengan hambaku, antara hamba dengan hamba, gitu loh Pak. Ini dibacakan surat At-Tahrim ayat berapa? Ayat 6. Ini terakhir. Renungkan edukasi kita, tarbiyah kita, pendidikan kita, pendampingan kita terhadap anak-anak kita. Nih, renungkan Bapak dan Ibu, apa yang sudah kita penuhi untuk anak-anak kita? Jujur, ibu yang mengandung 9 bulan menyusui 2 tahun. Berapa Bu menyusui? 2 tahun. Sahanu 2 tahun. Anakna teuing bapak nama. Bapak dan Ibu 4 tahun kita pelihara, kita lindungi, kita berikan makan, kita sekolahkan TK, SD, SMP, SMA. TK 1 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 13 tahun. Bapak dan Ibu kuliah 1 tahun. Berapa? Jadi 17 tahun. Bapak dan Ibu, khas pada yang kita perjuangkan untuk anak-anak kita apa? Feedbacknya untuk kita. Apakah Bapak Ibu bangga dengan anak sarjana? Tidak salah Bapak dan Ibu, wajar Bapak dan Ibu. Saya juga akan bangga ketika anak saya, ketika anak Bapak dan Ibu jadi sarjana. Tapi anehna kok jadi sarjana tapi tak bisa nanaon hirupna, nganggur nyampe ka ayeuna. Padahal sudah berapa ratus juta yang Bapak Ibu habiskan untuk menyelesaikan sekolah sampai S1, mulai dari TK sampai sarjana. Feedbacknya apa untuk Bapak dan Ibu? Malah budak teh makin ka dia teh makin meres ka kolot. Bukan berarti berbakti kepada ibu dan bapak. Malihan tidak sedikit orang tua setelah berjuang membesarkan anaknya malah sakit-sakitan gara-gara kelakuan anaknya. Renungkan Bapak dan Ibu, jika di rumah kita masih ada orang yang belum sholat, anak kita, mantu kita, cucu kita yang sudah balik, maaf, sekalipun Bapak dan Ibu bagus ibadahnya, jangan salahkan jika nanti diseret oleh anak-anaknya, digusur masuk ke neraka untuk menemaninya. Saya tanya Bapak dan Ibu, saat ada tetangga meninggal dunia,
Misalkan gini, punya anaknya banyak, anaknya pada sekolah semua, tapi kenapa saat ibu dan bapaknya meninggal dunia kok dimandikan sama orang lain? Kenapa dimandikan sama orang lain? Kenapa dikafani sama orang lain? Bukankah orang lain tidak pernah diperjuangkan? Kita bangun mindset kita, kumpulkan anak-anak. Nak, mama dan papa sudah berjuang membesarkan kamu, mengantarkan kamu dan seterusnya. Dan ibu pesan, nanti kalau pap dan mama meninggal dunia, tolong jangan dimandikan sama yang lain, mandikan sama kalian, sebab papa dan mama memandikan kalian bertahun-tahun. Pakaikan pakaian terakhir papa dan mama, sebab mama dan papa berjuang membelikan pakaian sesuai dengan perkembangan umurmu. Nanti saat mensolati, kamu yang jadi imam dan kalian mensolati papa dan mama. Ini bapak dan ibu, renungan untuk kita dalam 1 tahun terkait dengan perjalanan hidup kita, baik itu yang melewati diri kita sendiri ataupun melibatkan keluarga. Kalau anak kita nggak sholat, bapak dan ibu maaf, gagal. Oleh karena itu, yuk kita bangun mindset kita, pola pikir kita untuk bisa menjadi lebih baik di tahun yang akan datang walaupun masih goib. Jelas bapak dan ibu? Mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang dapat saya sampaikan dalam renungan akhir tahun ini. Masih banyak bapak dan ibu, tapi karena waktosna seep jeung sim kuring oge kudu bobo, mohon ayeuna teh bade lanjut pak ka Garut, ayeuna teh ti Garut ka Ciamis, mohon mun aya nu ngundang, sabab teh anu ngundang uih we gitu bapak dan ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran bapak dan ibu, maafkan saya atas kekurangan dalam penyampaian ini. Penutup dari saya meminta didoakan sama bapak dan ibu. Nggak apa-apa ya minta waktu, tolong doakan pak ibu. Alhamdulillah tahun 2021 saat genting covid, saya mendirikan rumah tahfidz yatim Ibnu Qayyim, gratis full sampai sukses insya Allah. Saya urus, penuhi sandang pangannya, kita kaderisasi menjadi al-hafiz, hafizah, kita sekolahkan SD, SMP, SMA. Insya Allah akan saya targetkan kuliah ke Madinah untuk laki-laki, untuk perempuan mungkin di wilayah Indonesia, gratis full sampai sukses ya. Jadi keluar dari yayasan saya al-hafiz, berpendidikan tinggi dan menjadi entrepreneur atau entrepreneurship. Alhamdulillah 2 tahun 7 bulan sudah ada yang hafiz 26 juz. Alhamdulillah. Nah ini ada kuota 6 lagi. Bilih di wilayah ieu aya nu yatim piatu tiasa, upami ibu narido anaknya mau, insya Allah akan saya urus dan saya akan bangun masa depannya. Kalau ada kuota 6 lagi, untuk perempuan 2, untuk laki-laki 4, insya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan ibu. Semoga rumah tahfidz yatim Ibnu Qayyim bertambah barokah. Kalau bapak dan ibu ingin bersilaturahim, kantor ada di Ruko Singosari nomor 22. Ketika ibu masuk ke komplek Parmindo itu melewati ruko ya, ruko, nah itu nanti di belah ujung keempat dari ujung itu kantor Yayasan Rumah Tahfidz Yatim Ibnu Qayyim di situ. Itu saja bapak dan ibu, terima kasih. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.